Indonesia, alma mater tercinta, junjungan kita. Pernahkah kamu membaca sebuah artikel dan tanpa sadar kamu mulai mengangguk, setuju, bahkan tergerak untuk bertindak? Apa sebenarnya yang membuat tulisan itu begitu kuat? Apakah karena topiknya yang menarik, gaya bahasanya yang memikat, atau karena penulisnya mampu menyusun opini dengan logis dan menyentuh nalar kita? Inilah kekuatan sebuah teks opini. Lebih dari sekadar pendapat, ia adalah senjata untuk mempengaruhi pikiran dan menggugah hati kita. Bersama saya, Pak Guf, di channel YouTube Kuliah Teknokrat. Hari ini, mari kita pelajari bagaimana menyusun teks opini yang tidak hanya enak dibaca, tapi juga berdampak nyata. Apa yang dimaksud dengan opini? Opini adalah pendapat, pandangan kita, sikap kita terhadap sesuatu, suatu masalah, suatu kejadian yang kita lihat di sekitar kita. Penulis opini harus memiliki pendapat, pandangan, dan sikap. Pendapat, pandangan, dan sikap itulah yang disampaikan dalam sebuah teks opini. Kalau kita lihat perbedaannya antara beberapa jenis teks, kita bisa bandingkan dengan teks sastra, teks berita, dan teks opini. Teks sastra dibuat atau dirancang sebagai sebuah cerita fiksi. Isinya adalah suatu kejadian yang dibalut dengan imajinasi. Sementara kalau teks berita berisi laporan faktual, hal-hal yang terjadi itulah yang dilaporkan. Itu berita. Sementara opini bukan hanya berita. Opini adalah sikap seseorang terhadap suatu kejadian. Jadi misalnya ada sebuah berita, maka orang bisa beropini tentang berita tersebut. Perbedaan lainnya yaitu dari sisi apa yang dicari dari sebuah teks. Kalau orang membaca teks sastra, yang dicari adalah pengalaman membaca. Orang ingin juga turut merasakan seperti tokoh di dalam karya sastra tersebut. Sementara orang membaca berita adalah untuk mencari informasi. Cukup sampai di situ. Sementara orang membaca opini adalah untuk mencari pendapat, mencari sudut pandang baru, mencari gagasan yang segar dan bisa dijadikan buah pikir bagi pembaca. Oke, sedikit saya sampaikan bahwa untuk bisa menulis opini, penulis harus bisa mengolah informasi dan mengunci dalam pandangannya, termasuk juga menawarkan solusi atas persoalan yang dihadapi. Kita sudah tahu apa itu opini, sekarang kita masuk bagian berikutnya yaitu kita mau menulis untuk siapa. Jadi, teks opini selalu ditujukan untuk masyarakat umum, bukan seperti skripsi untuk kalangan akademisi saja, bukan seperti sastra untuk pecinta sastra saja. Opini ditujukan untuk semua kalangan atau masyarakat umum. Yang kedua, untuk pembaca dengan berbagai latar belakang pendidikan, profesi, dan usia. Yang ketiga, untuk pembuat kebijakan. Yang keempat adalah bukan untuk diri sendiri. Opini bukan ditulis sebagai diary, bukan untuk dibaca oleh diri sendiri, tapi untuk bisa mempengaruhi pola pikir atau pandangan orang lain. Selanjutnya, kita mau menulis di mana kalau sudah punya ide untuk menulis. Jadi, perlu kita pahami bahwa perkembangan zaman telah membuat media massa menjadi bergeser. Saat ini kita punya lebih banyak media untuk bisa berkarya atau bisa berpendapat. Kalau dulu kita punya media cetak, sekarang kita punya media sosial. Sehingga terjadi redefinisi makna media massa. Sehingga opini bisa juga disampaikan di koran, portal berita daring, atau blog pribadi, bahkan sosial media yang kita kelola secara personal. Yang ketiga, semua medium yang bisa menjangkau orang banyak adalah media massa. Sehingga perlu dipahami bahwa kita sebetulnya juga merupakan media saat ini. Meskipun kita bermain media sosial sebagai individu. Jadi kita bisa juga menulis opini di media sosial kita sendiri. Oke,
Selanjutnya, kita perlu pahami bahwa ada perbedaan mendasar antara menulis di media cetak dan menulis di media daring atau media online. Untuk di media cetak, informasi dapat disampaikan lebih mendalam karena paragraf dapat disusun lebih panjang. Kalau media daring, banyak batasan. Informasi cenderung dipadatkan karena keterbatasan ruang dan pembaca lebih mudah teralihkan. Mungkin kamu pernah membaca sebuah portal berita atau membaca judul berita lalu tergesa-gesa untuk share untuk membagikan ke kawanmu tanpa membaca isi beritanya terlebih dahulu. Nah, itulah yang terjadi ketika kita membaca media daring. Kita lebih mudah terdistraksi oleh informasi lainnya karena informasi disampaikan secara singkat. Kemudian perbedaan yang kedua dari jumlah rata-rata kata yang terkandung. Untuk media cetak, kita perlu menyiapkan sekitar 1.500 kata untuk satu artikel. Misalnya dalam majalah-majalah nasional seperti Tempo, Kompas, dan seterusnya. Kemudian, sebuah artikel opini bisa disampaikan dalam 5-10 paragraf untuk media cetak. Untuk media cetak juga, tiap paragraf bisa terdiri atas satu gagasan utama, 5-8 kalimat. Bedanya, kalau media daring kita lebih singkat untuk menyampaikan kata-katanya. Kita biasanya membuat 750 kata dalam satu artikel yang terdiri dari 4-10 paragraf dalam 750 kata tersebut. Tiap paragraf terdiri atas satu gagasan utama, yaitu mengandung 2-3 kalimat. Itu perbedaan teknisnya, sehingga kalau kita sudah punya niat untuk menulis opini, untuk media cetak misalnya, maka kita harus menyiapkan patokan-patokan tersebut. Untuk media daring juga sudah ada aturan-aturan tersebut. Kita sudah belajar hakikat opini, kemudian mau menulis di mana. Sekarang kita akan belajar tentang mau menulis apa. Apa yang mau kita tulis, sementara kita punya opini dan tidak bisa menyampaikannya dalam bentuk tulisan. Perlu diketahui bahwa idealnya, seseorang menulis opini ketika ada masalah yang merisaukannya, yang membuat dia resah, atau ada pendapat yang ingin disampaikannya. Masalahnya, tidak setiap orang menyadari bahwa ada masalah. Kadang-kadang ada masalah tapi dia tidak sadar bahwa di sekitarnya ada masalah. Yang kedua, tahu apa yang sedang menjadi masalah bagi orang banyak. Yang ketiga, bisa mengemukakan pendapat atas suatu masalah. Jadi, ada juga orang yang tahu ada masalah, tapi dia tidak bisa menyampaikan bahwa sedang ada masalah di sekitarnya. Misalnya sedang ada banjir, sedang ada kemacetan, sedang ada penanaman liar, pembabatan pohon sembarangan. Banyak masalah di sekitar kita, masalah sosial yang terjadi, tapi tidak semua orang bisa menyampaikannya. Oke. Sementara itu apa sih yang disebut sebagai masalah? Saya sering bilang tadi masalah. Sebetulnya apa yang disebut sebagai masalah? Jadi masalah itu adalah setiap hal, setiap isu layak untuk ditulis. Jadi kita perlu lebih perhatian terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Bahkan hal-hal yang menjadi persoalan personal. Itu bisa juga jangan-jangan menjadi persoalan publik, masalah sosial. Nanti saya akan berikan contoh. Yang kedua, bagaimana menempatkan isu itu menjadi persoalan publik. Yang ketiga, bagaimana mengetahui relevansi sebuah isu dengan pembaca. Apakah pembacamu akan bisa merasakan empati ketika masalahmu kamu sampaikan? Nah, itu harus bisa dipelajari dalam penulisan opini. Yang keempat, bagaimana merumuskan masalah dari sebuah isu atau fenomena. Kuncinya, jika satu persoalan hanya terjadi pada satu atau dua orang, misalnya hanya terjadi pada kamu dan saya, itu bisa disebut sebagai masalah personal. Namun, jika banyak orang mengalami atau terdampak, maka itu bisa disebut sebagai persoalan publik. Tugas penulis menunjukkan bagaimana suatu yang bahkan berangkat dari persoalan personal
bisa terjadi pada banyak orang. Gunakan fakta sosial dan sejarah sebagai konteks dan pendekatan untuk membangun argumenmu. Bagaimana Pak caranya mengubah isu personal menjadi isu sosial atau isu publik? Ada beberapa contoh yang akan saya berikan. Misalnya, contoh isu personalnya Pak X sedang kehilangan pekerjaan. Dia tidak punya uang, tidak bisa bayar sekolah anak. Itu masalah personal Pak X. Di sisi lain, Pak X sadar bahwa ternyata yang kena PHK, kehilangan pekerjaan bukan hanya dia seorang. Maka itu bisa diubah menjadi isu publik. Kita lihat, oh ternyata banyak orang yang di PHK, terjadi di mana-mana. Yang kedua, oh ternyata akar masalahnya apa? Salah satunya adalah kebijakan yang diperlukan untuk mereka yang terkena dampak pandemi misalnya pada tahun 2019 sampai 2000 sekian. Kemudian apalagi akar masalahnya yang menjadi keresahan orang banyak, yang dirasakan sama-sama orang banyak. Nah itu bisa diangkat menjadi isu publik. Berangkatnya dari isu personal oleh Pak X tadi. Isu yang kedua, isu personalnya. Misalnya saya suka menggunakan skincare atau produk kecantikan. Tapi takut ditipu produk palsu. Banyak yang murah dan menjanjikan hal-hal yang macam-macam. Itu masalah personal saya misalnya. Tapi di sisi lain ternyata ada juga kawan-kawan saya yang merasakan keresahan yang sama. Maka isu itu bisa kita ubah menjadi isu publik. Tawaran skincare dengan tawaran kecantikan yang instan. Itu bisa saja dirasakan oleh orang banyak. Kemudian poin kedua bisa juga kita angkat tentang banyak produk skincare tidak aman. Ternyata hal itu juga dirasakan oleh orang banyak karena terkait persoalan perizinan. Oke, isu yang ketiga adalah harga minyak goreng naik dan produknya langka. Misalnya di rumah ibumu merasakan bahwa harga minyak goreng itu langka. Itu menjadi persoalan personal ibu-ibu di rumah. Tapi ternyata kalau kita lihat dalam perspektif yang lebih luas, hal itu adalah persoalan publik. Misalnya, kita angkat isunya menjadi kenapa harga minyak goreng naik? Oh, ternyata ada persoalan lain di belakangnya. Kemudian, jangan-jangan ada mafia impor di balik harga minyak yang naik. Yang ketiga, mungkin ada dampak kenaikan harga minyak pada rumah tangga. Nah, itu bisa kita angkat menjadi persoalan publik. Oke, selanjutnya kita masuk pada latihan 1. Silakan Anda tentukan satu isu yang hendak diolah sebagai opini. Seperti tadi, Anda bisa menggunakan isu apa saja, boleh berdasarkan pengalaman pribadi, isu personal, tapi jangan lupa dilihat juga perspektif yang lebih luas sehingga menjadi isu sosial atau isu publik. Ubah isu itu menjadi masalah sosial yang bisa dirasakan oleh orang banyak. Sebagai petunjuk, gunakan pertanyaan apa, siapa, bagaimana, kenapa untuk membantu mengolah ide dan merumuskan masalah. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana caranya membangun argumen dalam sebuah teks opini. Membangun argumen artinya kita harus bisa mengurasi, memilih fakta dan informasi. Mana yang signifikan, mana yang dekat dengan sekitar kita. Karena setiap informasi harus mendukung kesimpulan atau sikap yang hendak kita sampaikan. Contoh, fakta tentang kematian ibu melahirkan di beberapa desa di Indonesia lebih signifikan dibanding data PBB tentang kematian ibu melahirkan di tingkat global. Keduanya adalah isu yang sama tentang fakta tentang ibu melahirkan yang meninggal dunia. Tapi dua isu tersebut lebih dekat adalah isu yang pertama, yaitu adalah tentang kematian ibu melahirkan di desa yang ada di Indonesia. Karena pembaca kita ada di Indonesia. Gitu. Oke, selanjutnya kita perlu memahami bahwa di dalam argumentasi kita selalu terdapat hubungan.
Jadi, argumen itu seperti sebuah gerbong kereta. Tidak ada satupun kalimat yang boleh keluar dari kalimat berikutnya atau kalimat sebelumnya. Sehingga hubungan-hubungan itu harus bisa saling mendukung, ya. Yang pertama, hubungannya adalah untuk menghubungkan kronologi atau urutan waktu. Misalnya, kita jelaskan bahwa di tahun sekian terjadi peningkatan atau kenaikan harga barang pokok, misalnya. Di tahun 2025 terjadi peningkatan lagi. Oh, berarti memang peningkatan itu terjadi setiap tahun. Nah, itu bisa terdapat simpulan di situ karena kita menjelaskannya berdasarkan kronologi atau urutan waktu. Yang kedua, kita juga bisa menyampaikan argumen kita berdasarkan sebab akibat. Oke, karena masyarakat sering membuang sampah sembarangan, maka terjadi banjir di Bandar Lampung. Misalnya seperti itu. Jadi ada hubungan sebab akibat dari argumen yang akan kita sampaikan. Yang ketiga, kita juga bisa menyampaikan argumen langsung ke tujuan. Apa yang mau kita sampaikan langsung disampaikan tanpa hubungan kronologi atau sebab akibat. Yang ketiga, kita juga bisa menyampaikan argumen dengan membandingkan, yaitu persamaan ciri atau periode waktu. Seperti tadi saya contohkan, ternyata di tahun sekian dan tahun ini ada persamaan atau perbedaan. Jadi kita dapat simpulan dari situ. Yang kedua, untuk menunjukkan adanya pengulangan. Oke, poin selanjutnya kita akan mulai masuk ke anatomi teks opini. Yang pertama, bagaimana caranya membuka sebuah tulisan. Perlu diketahui bahwa paragraf pertama adalah kunci dari sebuah tulisan opini. Kalau paragraf pertama tidak menarik, maka pembaca tidak akan melanjutkan proses membacanya. Yang kedua, paragraf pertama atau pembuka dari tulisan berfungsi sebagai pengantar terhadap masalah yang hendak dibahas. Yang ketiga, paragraf pertama memberikan gambaran keseluruhan tulisan. Dan yang keempat, pembaca bisa memutuskan melanjutkan atau tidak setelah paragraf pertama, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Kita, sebagai penulis opini, bisa membuka paragraf kita dengan beberapa hal. Yang pertama adalah membuka dengan pertanyaan. Jadi, kita bisa menyampaikan pertanyaan retoris dalam membuka opini kita. Misalnya, dalam sebuah opini yang ditulis oleh Oki Madasari di Jawa Post, Oktober 2019, dia menyampaikan hal pertama yang harus dijawab Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah mengapa banyak anak muda terdidik, para lulusan perguruan tinggi yang berakhir sebagai driver Gojek. Nah, hal ini bisa dikaitkan dengan bagaimana karir seorang Nadiem Makarim tadinya sebagai CEO Gojek yang kemudian menjadi Menteri Pendidikan. Jadi banyak ketimpangan di situ yang bisa dipertanyakan dan diolah menjadi sebuah pertanyaan retoris. Ini menarik karena kita menyampaikan dalam bentuk pertanyaan akan membuat pembaca lebih penasaran dan ingin melanjutkan ke proses membaca berikutnya. Oke, contoh kedua, misalnya tulisan saya dengan judul Jalan Pintas Menuju PNS, ditulis 14 Oktober 2021. Saya sampaikan dalam paragraf pembuka saya, dengan regulasi serba digital dan transparan seperti sekarang, memangnya masih mungkin orang daftar PNS dengan cara yang ilegal atau menggunakan jalan pintas. Nah, ini pertanyaan retoris yang mungkin juga dirasakan orang banyak. Apakah proses seleksi CPNS dari tahun ke tahun itu bisa dikatakan lebih baik atau ternyata masih banyak terjadi kecurangan? Nah, dalam paragraf berikutnya saya bisa jelaskan bagaimana sejarahnya, kemudian bagaimana upaya dari penyelenggara pelaksanaan CPNS itu untuk menanggulangi masalah-masalah yang terjadi dari tahun ke tahun. Jadi bisa menimbulkan pertanyaan retoris itu sehingga pembaca akan melanjutkan ke proses membacanya. Tadi kan isu-isunya sangat berat, kita juga boleh kok menyampaikan isu yang sangat personal, isu yang sangat spesifik, isu yang sangat segmented.
Misalnya, saya juga pernah menulis tentang opini apa bedanya DLL, DST, dan DSB. Ya, jadi itu sangat kebahasaan, yang mana itu adalah bidang saya. Jadi kita juga bisa menyampaikan sebuah opini kita tentang peraturan-peraturan yang sangat dekat dengan kita. Misalnya Anda hobi masak, kenapa sih kok ada lomba masakan tapi kita seolah-olah paling tahu ini yang menang, itu yang menang, padahal tidak ada yang bisa merasakannya karena kita hanya bisa menonton di TV misalnya. Misalnya Anda hobi melukis, bagaimana menilai sebuah lukisan yang estetik, yang baik? Kenapa kok yang satu bisa menang, kenapa kok yang satu bisa kalah? Karena aturan estetika pasti tidak seperti aturan matematika. Nah, itu bisa Anda bahas. Misalnya Anda hobi sepak bola, Anda juga bisa menulis tentang hal-hal terkait sepak bola, dan lain-lain. Selanjutnya, kita juga bisa menyampaikan sebuah pembuka tulisan kita dengan cara pernyataan. Kita bisa menggunakan pernyataan. Yang ketiga, kita juga bisa menyampaikan pembuka tulisan kita dengan data. Jadi kita bisa mengutip sebuah sumber data untuk bisa kita sampaikan sehingga diketahui persentase dari sebuah isu yang kita bahas. Selanjutnya ada juga kita bisa menggunakan sebuah kutipan tokoh untuk membuka sebuah tulisan opini. Selanjutnya kita bisa menggunakan frasa yang populer untuk membuka tulisan kita. Latihan 2. Sekarang kita akan masuk ke latihan 2, yaitu berdasarkan ide dan rumusan masalah yang sudah disiapkan tadi, yang sudah kita pelajarkan. Tuliskan paragraf pertama dengan menggunakan teknik pernyataan, pertanyaan, data, kutipan tokoh, atau frasa populer. Silakan Anda bisa mulai menulis di perangkat masing-masing. Selanjutnya, kita akan masuk dalam bagian anatomi paragraf. Jadi, sebuah paragraf itu harus bersifat sistematis, kontinu atau berlanjut, terhubung antara sebab akibat, urutan detail atau kronologi. Yang keempat, ingat setiap paragraf berfungsi untuk mengantar pada kesimpulan atau pendapat atau sikap yang hendak disampaikan penulis. Jadi tidak boleh keluar dari apa yang hendak kita sampaikan atau ide dari awal. Perlu diingat bahwa berpikir dan menulis secara sistematis juga bisa diartikan sebagai pelaksanaan dari rencana. Maka dalam menulis opini, membuat rancangan tulisan atau outline bisa membantu proses menulis kita, meski tidak setiap penulis membutuhkannya. Ada beberapa contoh outline yang bisa Anda perhatikan. Jadi dalam membuat outline, saya akan berikan tips, kita harus dulu punya topik. Misalnya saya punya topik tentang literasi pembayaran digital untuk lansia, di mana banyak lansia yang memang merasa kesulitan untuk melakukan pembayaran via digital, misalnya menggunakan QRIS atau produk-produk lainnya. Nah, dari topik itu kita bisa buat paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan seterusnya mau bahas tentang apa. Misalnya, di paragraf 1 kita mau bahas membuka tulisannya dengan kita akan buka dengan problem statement bahwa banyak lansia belum melek pembayaran digital. Jadi, ini adalah fakta sosial yang disampaikan dalam paragraf 1. Terus kemudian paragraf kedua mau bahas apa? Kita bisa juga menggunakan paragraf kedua untuk menyampaikan contoh dan fakta pendukung dari paragraf 1. Paragraf ketiga mau bahas apa? Uraian bagaimana pembayaran digital sudah mendominasi sistem keuangan dunia hari ini. Dan seterusnya sampai ke paragraf terakhir, itu akan membuat pola pikir kita menjadi lebih sistematis dan tulisan kita menjadi enak dibaca. Kemudian ada outline 2, misalnya tentang tawuran di kalangan pelajar. Kita juga bisa menyampaikan dari problem statement di awal, bahwa lagi-lagi banyak terjadi tawuran antar pelajar dan hal ini terjadi dari tahun ke tahun. Di paragraf kedua kita bisa sampaikan juga contoh dan fakta untuk mendukung. Paragraf ketiga kita bisa uraikan secara sosiologis dan psikologis mengapa anak-anak kita di Indonesia senang melaksanakan tawuran gitu. Kemudian kita juga bisa paparkan dampak-dampak yang ditimbulkan
dan apa yang seharusnya dilakukan untuk mengedukasi mereka. Apakah kita harus mengirim mereka ke barak, ke pesantren, atau justru sekolah kita yang harus dibenahi lagi supaya tidak terjadi tawuran di kalangan pelajar. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian judul. Kalau kita sudah bisa membuat pembuka, opini, sudah bisa membuat paragraf, kita juga harus punya judul yang memikat. Jadi judul yang memikat itu menarik, memancing perhatian, menyiratkan isi tulisan, harus lugas, singkat, tidak terlalu panjang, jangan klise dan jangan seperti judul skripsi. Ya, karena jenis tulisan opini adalah jenis tulisan semi populer. Sehingga memang untuk judulnya kita buat yang lebih menarik, tidak terlalu kaku seperti tulisan ilmiah. Kita bisa membuat judul dengan langsung menyampaikan inti gagasan, seperti judul-judul berikut. Jalan pintas menuju PNS, misalnya. Demi mimpi menjadi pegawai negeri. Yang ketiga, politisi boomer hingga milenial, semua untuk 2024. Kemudian kampus Indonesia, kritik dibungkam, kualitas memperhatinkan. Nah, hal-hal seperti ini bisa disampaikan untuk bisa membuat sebuah opini yang tajam. Tapi juga saya sampaikan bahwa tidak semua tulisan opini harus menyangkut isu-isu politik. Bisa juga yang dekat dengan kita, bisa juga hal-hal yang kita hobi di sana. Selanjutnya bisa kita juga membuat judul dari metafora atau perumpamaan. Misalnya judul-judul berikut, martabak politik. Kemudian melihat kampus dari kacamata joki skripsi, dan seterusnya. Kita juga bisa membuat judul yang memikat dengan satir. Misalnya, Dewan Pelaku Rasuah untuk menyindir tentang bagaimana kondisi DPR. Atau menggunakan istilah Komisi Pelindung Korupsi, kritik daku kau kutangkap, dan seterusnya. Nah, itu hal-hal yang bisa kita gunakan dalam mewujudkan satir dalam tulisan kita. Kita juga bisa membuat judul dari dua variabel, gunakan dan dalam judul kita. Baju baru penghuni Senayan dan nasib anak-anak kampung nelayan. Vaksin dan influencer, wabah dan ujian nalar. Jadi hal-hal itu bisa kita gunakan juga. Kita masuk ke latihan 3. Anda sudah mempunyai topik dan paragraf awal. Ayo kita tuntaskan menjadi sebuah opini yang utuh, minimal 750 kata. Ingat di awal, berarti 750 kata artinya kita hendak menulis di media daring. Jadi paragraf-paragraf yang dibuat juga harus lebih singkat, supaya tidak membosankan. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita akan ketemu dalam perkuliahan yang lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Teknogran Indonesia.